Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah proses integrasi yang biasa kita sebut dengan integrasi sosial. Nah, apa integrasi sosial itu? Integrasi sosial itu adalah sebuah proses bergabungnya begini seseorang dengan orang yang lain, atau sebuah kelompok dengan kelompok yang lain, atau sebuah institusi dengan institusi yang lain. Nah, proses penggabungan dua unsur atau dua bidang ini yang disebut dengan integrasi. Ketika kita membicarakan integrasi ini, tentu ada hal yang menjadi pendorong, yang menjadi prasyarat dari adanya integrasi itu. Yang pertama, integrasi itu akan terbangun ketika di dalam orang yang bertemu tadi, di dalam orang yang mau mengikatkan diri tadi atau berikrar tadi, itu ada kesadaran bersama bahwa dua bidang atau dua orang tadi atau dua hal tadi itu saling memiliki kesadaran akan tujuan yang ingin dicapai bersama. Nah, ketika dia sadar ada tujuan yang ingin dicapai bersama, maka di situ akan merintis atau memulai terjadinya sebuah integrasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, integrasi itu akan membutuhkan adanya sebuah konsensus bersama. Artinya ada kesepakatan bersama tentang sesuatu hal. Bagaimana atau apa yang akan kita bangun bersama ini, apa yang akan kita lakukan bersama ini. Nah, tentunya ada kesepakatan itu dulu. Nah, itu syarat yang kedua, adanya konsensus bersama. Selain tadi yang pertama tadi, adanya sebuah kesadaran. Kemudian yang ketiga, adanya sebuah nilai dan norma dalam penggabungan dua lembaga atau dua institusi tadi. Nah, ketika ada nilai dan ada norma dari masing-masing orang yang sudah dileburkan menjadi satu, dan nilai serta norma itu menjadi sesuatu hal yang milik bersama, maka itu yang akan menunjang atau mempererat jalinan integrasi itu. Nah, kemudian dari syaratnya tadi yang saya sebutkan ada 3 tadi itu akan memerlukan supporting atau memerlukan dorongan agar integrasi itu bisa berjalan lebih baik, agar integrasi itu bisa berjalan lebih erat dan lebih maksimal. Yang pertama di situ, dorongan yang dibutuhkan itu adalah rasa atau perasaan senasib. Nah, perasaan senasib ini akan membuat orang itu lebih mengikatkan diri karena merasa punya kesamaan akan hal yang pernah dilaluinya, nasibnya sama. Dia mendorong yang pertama. Kemudian yang mendorong yang kedua yaitu adanya pemaknaan dari ideologi yang sama. Jadi ketika dia berideologi sama, artinya tidak kontradiktif ideologinya itu, maka itu menjadi faktor pendorong. Saya contohkan misalnya ketika orang muslim ketemu dengan muslim, itu dia akan lebih gampang terintegrasi ketimbang dengan yang non.
Kemudian yang ketiga, faktor yang sangat mendorong ini adalah keinginan untuk bersatu. Nah, keinginan bersatu ini yang menjadi pendorong karena dia merasa eh, tidak mungkin melakukan segala sesuatu itu dengan cara sendirian. Jadi dia ingin bersatu, ingin berkelompok. Dan faktor yang pendorong yang keempat yang sangat dibutuhkan untuk terjadinya sebuah integrasi yaitu keinginan untuk mengantisipasi ancaman yang berasal dari pihak luar. Nah, keinginan akan ancaman dari pihak luar ini atau antisipasi ancaman dari pihak luar ini itu merasa karena dia kalau sendirian tidak akan kuat menerpa gelombang ancaman yang dari luar. Nah, itu tadi bagaimana integrasi sosial itu bisa sampai erat seperti ini, kuat hubungannya, saling kait, tentunya akan dipengaruhi oleh hal yang seperti itu. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam bahasan integrasi ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.